Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Dina Valia Kirana dengan NIM 240951103 dari kelas A dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang mana tugasnya berupa case-based learning yang di sini saya mengambil satu bakteri spesifik yakni bakteri Leptospirosis. Dan yang akan saya bahas di sini merupakan penyakit leptospirosis pada ruminansia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan membahas mengenai leptospirosis pada ruminansia di Yogyakarta, yang mana saya ambil dari penelitian Widiasi dan tim pada tahun 2021 yang membahas mengenai leptospirosis in ruminants in Yogyakarta, Indonesia, a serological survey with mixed methods to identify risk factor dari jurnal Tropical Medicine and Infection Disease. Lalu kita masuk di latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari masalah leptospirosis yang merupakan penyakit zoonosis penting di daerah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini tidak hanya menular ke manusia, tapi juga menyebabkan gangguan reproduksi dan kerugian ekonomi pada hewan ternak, terutama sapi dan kambing. Di Yogyakarta sendiri, kasus leptospirosis pada manusia semakin meningkat. Namun, data tentang kejadian penyakit ini pada hewan ruminansia masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eco-health atau One Health, yaitu pendekatan yang melihat hubungan antara manusia, hewan, dan lingkungan secara menyeluruh. Jadi, bersangkutan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Selanjutnya, kita masuk di masalah penelitian. Nah, masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah rendahnya data prevalensi leptospirosis pada ternak, kurangnya kesadaran peternak terhadap penyakit zoonosis, dan juga belum adanya pendekatan lintas sektor seperti One Health atau Eco Health untuk mengendalikan penyakit ini. Sekarang kita akan masuk di pembahasan. Di pembahasan sendiri akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode penelitian yang digunakan. Jadi, untuk metode yang digunakan itu peneliti melakukan survei serologis menggunakan uji MAT pada lebih dari 1.400 ekor sapi dan 60 ekor kambing di 15 desa di Kulon Progo. Selain itu, dilakukan juga analisis regresi logistik untuk mencari faktor risiko dan FGD atau Focus Group Discussion untuk menggali perilaku serta pemahaman peternak terhadap penyakit ini. Di pembahasan yang kedua yakni hasil utamanya. Jadi hasilnya itu menunjukkan sekitar 3,7% sapi dan 3,3% ruminansia kecil positif terhadap antibodi leptospira dengan serovar paling banyak yaitu L. harge dan L. isterohemorrhagie. Dan faktor risiko utama yang ditemukan itu adalah menggunakan sumber air yang terbuka yang meningkatkan risiko sampai 4 kali lipat, serta pekerjaan utama responden yang bukan peternak atau petani. Dari hasil FGD sendiri itu diketahui juga bahwa sebagian besar peternak belum mengenal leptospirosis dan masih sering berperilaku beresiko, seperti mencuci tangan atau kaki dengan air sawah. Masuk di kesimpulan dan saran, jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari Wadia dan tim itu dapat disimpulkan bahwa leptospirosis itu sudah beredar di populasi ruminansia di Yogyakarta. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi kepada peternak, perbaikan sanitasi air, serta penerapan pendekatan lintas sektor atau Eco Health atau One Health dalam pengendalian penyakit zoonosis. Dan sebagai saran juga, penelitian ini juga merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin pada hewan ternak dan penelitian lanjutan terhadap reservoir sebagai tikus agar rantai penularannya bisa diputus dari sumbernya. Terima kasih.
karena sudah mendengarkan. Jadi sekali lagi akan saya beritahu bahwa apa yang saya jelaskan ini saya ambil dari penelitian Widya Sih dan tim pada tahun 2021 yang mana membahas pada Leptospirosis intravenous in Yogyakarta, Indonesia. Yang berjudul A Serological Survey with Mixed Methods to Identify Risk Factor dari jurnal Tropical Medicine dan Infection Disease. Terima kasih. Sekian, terima kasih.